Penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto tergolong tindakan terorisme dengan pola penyerangan langsung. Polri mengatakan sebenarnya bukan Wiranto yang menjadi target, melainkan pejabat negara dan polisi. Hal ini pun berarti pejabat negara dan aparat polisi lainnya juga bisa menjadi target teroris. Untuk mengulasnya dan kemudian bagaimana penanggulangan terorisme, kita akan mengulasnya bersama dengan pengamat terorisme Rakian Adibrata yang sudah bersama kami melalui sambungan Skype. Mas Rakian, selamat siang. Siang. Mas Rekan, apakah Anda melihat ada yang berbeda kalau kita cermati dari pola penyerangan terhadap Wiranto kemarin dengan pola penyerangan terorisme di kejadian-kejadian sebelumnya? Sebetulnya tidak ada. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Polri bahwa sebetulnya yang ditarget sebetulnya adalah pejabat negaranya. Siapapun pejabat negaranya tentu memiliki satu buah variabel resiko yang sama besarnya dibandingkan dengan misalnya kepolisian yang juga selama ini ditarget dan rata-rata juga berapa kali penyerangan juga menggunakan senjata tajam. Tujuannya apa? Kenapa kemudian terduga teroris ini mengincar pejabat negara, Mas Rakian? Jadi ini pola yang berubah dari eranya zaman Jemaah Islamiyah dulu, di mana target utamanya selalu far enemy atau musuh jauh, yaitu adalah orang asing, bule, sesuatu yang identik dengan Amerika dan negara-negara sekutunya. Tapi kemudian selama hampir 20 tahun lamanya mereka juga diperangi, ditangkap, dipenjara oleh negara. Oleh sebab itu mereka menganggap bahwa pemerintah sebagai pemerintah togut yang layak untuk ditumpahkan darahnya juga. Oleh sebab itu mereka menggeser target mereka dari targetnya yang far enemy menjadi near enemy. Itu sudah berjalan selama 10 tahun terakhir. Apakah ini berarti tujuan dari terduga teroris ini tidak tercapai kalau kita melihat kondisi kesehatan dari Menko Polhukam semakin membaik, Mas Rakian? Ya, kita harus sama-sama patut mensyukuri bahwa aksi terorisme dalam rangka untuk percobaan pembunuhan itu gagal ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa aksi terorisme yang dijalankan dianggap gagal. Bagi dia secara pribadi saya berani jamin bahwa bagi dia menganggap bahwa ini adalah sukses walaupun hanya sekedar melukai saja. Baik, Mas Raken, kalau Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan menjauh dari masyarakat, akan tetap melakukan swafoto begitu dari jarak dekat dengan anggota masyarakat, bagaimana kemudian kita bisa mencegah kejadian ini terjadi kembali? Secara teknis saya yakin namanya SOP pengawalan dan pengamanan pejabat, mereka jauh lebih paham daripada saya. Tetapi bagi saya memang, saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, bahwa jangan kemudian hanya karena insiden ini, walaupun kita tidak boleh mengatakan hanya, tetapi insiden ini tidak boleh kemudian menciptakan satu buah segregasi pengamanan yang terlalu ketat yang memisahkan antara pejabat publik dengan masyarakat. Jadi itu tetap harus membaur sebagai bentuk bahwa pejabat adalah bagian dari masyarakat. Tetapi yang kemudian kalau perlu digarisbawahi yang perlu dijalankan ke depannya adalah memang satu buah sistem pengamanan yang lebih ketat dalam konteks adalah tim pendahulu yang melakukan screening, menetralisir potensi-potensi yang bisa terjadi, itu harus dijalankan. Mas Rakian, terakhir peran serta masyarakat untuk mewaspadai adanya keberadaan terorisme di sekitar kita, bagaimana caranya? Ya ini yang paling penting Mas, saya pikir. Karena gini, kita selalu melihat bahwa kalau namanya berapa kali penangkapan dan pada saat wartawan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar terduga atau pelaku terorisme, selalu jawabannya adalah sama. Dominannya akan mengatakan bahwa kita jarang ketemu dengan dia tertutup, dia jarang berkumpul dengan masyarakat dan sebagainya. Oleh sebab ini sebagai bukti bahwa kalau kita sekarang anggap saja bahwa terorisme ini atau radikalisme sebagai satu buah sel kanker yang hidup dalam tubuh. Setiap manusia mulai memiliki potensi untuk tumbuh sel kankernya. Dalam konteks masyarakat pun sama. Masyarakat yang sehat, masyarakat yang kemudian posilironya jalan, silaturahminya jalan, kita saling mengenal dengan tetangga sekitar, diskusi dengan Babinsa dan Babin Kaptimnas selalu berjalan dengan baik. Maka potensi-potensi kerawanan orang terradikalisasi atau diradikalisasi oleh orang lain itu akan menjadi sangat rendah. Dengan demikian bahwa kita bisa menyelamatkan orang-orang terdekat kita termasuk keluarga inti dan tetangga dekat di sekeliling kita dari potensi radikalisme atau orang lain dari luar kelompok kita, kelompok masyarakat kita atau dari luar lingkungan kita yang
mencoba masuk untuk menyebarkan paham-paham radikal di lingkungan kita. Baik, Mas Rakian Adibrata, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.